Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat guru hebat Nusantara, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik rekan-rekan, masih ada waktu dengan diundurnya, semoga kita semua bisa matang dalam belajar. Pada hari ini kami ucapkan terima kasih kepada sahabat kita yang sudah berbagi mengenai materi pembelajaran kepada kita sebagai bekal kita dalam menghadapi ujian P3K tahun 2021. Baik rekan-rekan, pada hari ini kita akan berbagi mengenai pembahasan dari guru mata pelajaran bimbingan dan konseling. Kami tekankan lagi bahwasanya kompetensi teknis itu adalah bidang yang kita ampu ya rekan-rekan. Jadi silahkan gali lebih dalam lagi materi pembelajaran yang sudah kita miliki, sudah kita dapat, sudah ada dalam diri kita, tinggal menggalinya lagi lebih maksimal agar nantinya bisa menjawab dari soal-soal yang apabila nantinya ada aplikasi-aplikasi penerapan dari materi pembelajaran kita dengan pembelajaran di kelas dan lain sebagainya. Silahkan belajar dengan modul yang tersedia, silahkan belajar dengan bahan media yang ada, baik YouTube maupun media-media online yang lain. Dan tentunya itu semua sebagai tambahan wawasan kita, agar kita nantinya memang sudah bisa memahami betul dari pemahaman soal-soal yang akan diujikan. Baik, langsung saja rekan-rekan. Pada hari ini kita akan membahas tentang bimbingan dan konseling atau BK ya. Kita ke soal nomor 1. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk ke dalam kecerdasan A. Kognitif, B. Emosional, C. Sosial, D. Moral, E. Pengetahuan. Ketika kita menjawab soal seperti ini, kita harus tahu ini berupa suatu kemampuan di dalam soal ini. Keyword dari soal ini adalah kemampuan peserta didik. Juga di sini ditanyakan kecerdasan. Jadi kemampuan peserta didik ini termasuk ke dalam kecerdasan apa? Sedangkan kemampuan di sini tentang membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri. Ya. Kalau kemampuan membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri, kita lihat jawaban yang paling benar di pilihan option A sampai E, itu jawabannya paling tepat jelas yang B, emosional. Jadi emosional. Kalau kognitif ini pembahasannya rekan-rekan, ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Kalau emosional ini berarti tentang kemampuan peserta didik untuk menerima, menilai, mengelola serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Kalau sosial sendiri ini berarti perilaku atau tindakan individu yang dianggap baik oleh kebanyakan masyarakat. Jadi orang lain atau masyarakat yang menilai. Kalau moral, jelas moral itu berkaitan dengan ajaran tentang baik buruknya perbuatan, baik perilaku, akhlak yang dimiliki oleh setiap orang. Kalau pengetahuan sendiri, itu berarti tentang berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Oke ya rekan-rekan, kognitif adalah pengetahuan ataupun pemecahan masalah. Kita ke soal nomor 2. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan dari teori belajar A. Cybernetic, B. Humanistik, C. Behavior, D. Konstruktivisme, E. Kinestetik. Oke rekan-rekan, mengenai pembahasan ini dari pengertian cybernetik, humanistik, behavior, konstruk, kinestetik pada video sebelumnya sudah kita bahas, tinggal mendalami lagi ya rekan-rekan. Ingat di dalam soal itu pasti ada keywordnya. Kalau di sini yang dihadapkan dengan situasi siswa itu diberikan kebebasan ya untuk mengumpulkan data, kemudian juga membuat dugaan atau hipotesis. Kemudian ada trial dan error. Trial dan error ini berarti kegiatan menduga-duga. Kemudian setelah diduga-duga, dia harus mencari dan menemukan keteraturan pola. Selanjutnya digeneralisasi ataupun disusun rumus beserta bentuk umumnya. Selanjutnya pembuktian benar tidaknya dugaan tersebut. Jadi jawaban yang paling benar yang menganut dari proses pembelajaran ini adalah yang kinestetik ya rekan-rekan. Jawabannya adalah kinestetik. Penjelasannya seperti ini. Nah,
Kalau cybernetik itu belajar adalah pengolahan informasi. Kalau humanistik adalah memanusiakan manusia, pendekatan psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi dan kegembiraan. Kalau behavior itu adalah aliran perilaku termasuk tindakan, pikiran, dan perasaan. Kalau konstruk berarti membangun apa yang dibangun pengetahuan peserta didik. Konstruktivisme berarti pembelajaran yang bersifat generatif, merupakan himpunan dan pembinaan dari pengalaman demi pengalaman. Kalau kinestetik, jelas kelebihan anak dalam melakukan aktivitas fisik ya. Anak sangat banyak melakukan aktivitas fisik, anak senang mencoba hal baru secara langsung. Karena kinestetik ini perlu pembuktian. Oke, rekan-rekan, jadi ada generalisasi di sini. Oke, sambil dipahami ini berupa ringkasan ya rekan-rekan yang harus kita pahami. Siapa tahu nanti ini muncul berkaitan dengan cybernetik, humanistik, behavior, konstruk, dan kinestetik. Kita ke soal nomor 3. Menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik antara 7-12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Penggunaan media alat peraga termasuk sumber belajar. B. Pemberian tugas yang terstruktur. C. Penggunaan metode yang bervariasi. D. Menekankan berpikir kritis. E. Pemecahan masalah. Jadi ini menurut Piaget ya rekan-rekan, ada umur 7-12 tahun. Berarti kalau kita sudah bisa menduga-duga atau memikirkan bahwasanya ketika anak berumur 7-12 tahun, di option jawaban itu yang paling tepat kita harus menekankan jawaban ke yang apa. Jadi proses pembelajaran itu harus bagaimana. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang A ya rekan-rekan. Kalau umur 7-12 tahun, penggunaan media alat peraga termasuk sumber belajar ini adalah yang paling cocok. Karena kalau pemberian tugas terstruktur ini belum, kalau penggunaan metode yang bervariasi ini malah membingungkan. Kemudian kalau menekankan berpikir kritis, anak pasti nanti terganggu ya. Sangat terganggu mengenai psikologinya. Jadi anak dipaksakan untuk berpikir kritis ini sangat tidak. Kemudian pemecahan masalah, apalagi pemecahan masalah. Karena pada umur ini bagusnya adalah anak masih stabil, penggunaan media alat peraga. Ini jelas yang paling cocok. Kalau di pilihannya ada seperti ini. Nah, ini penjelasan menurut Piaget. Jadi ada skemanya untuk memahami dunianya. Anak didik itu dibagi menjadi 4 periode utama, berkorelasi dengan semakin canggih seiring pertambahan usia. Yang pertama itu adalah sensori motor. Itu usia sampai 0-2 tahun. Berarti pembelajarannya dengan apa? Kalau praoperasional usia sampai 2-7 tahun, pembelajarannya dengan apa? Periode operasional konkret usianya adalah 7-11 tahun. Kalau usia normal itu berarti di atas 11 tahun. Kita harus bisa mendalami ini semua. Kita ke soal nomor 4. Seorang peserta didik mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan apa? Jadi ini berkaitan dengan kecerdasan peserta didik juga. Pada soal nomor 4, di sini ada kata kunci mengendalikan diri dengan baik ya rekan-rekan dalam situasi. Juga mampu menjalin kerjasama yang baik. Jelas kalau mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya atau mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik, itu berarti anak tersebut jelas memiliki kecerdasan sosial emosional ya rekan-rekan. Ada sosial dan emosional. Berikut penjelasannya. Kalau moral berarti berkaitan dengan akhlak etika. Kalau spiritual berarti untuk menyebutkan pada suatu tindakan manusia dan sering kali dikaitkan pada ritual-ritual tertentu. Kalau sosial emosional jelas mampu menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan lingkungan sekitar. Kalau kognitif berarti pengetahuan tentang pemecahan masalah. Komunikatif artinya adalah saling berhubungan. Ya. Kita ke soal nomor 5. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming, E. Pengamatan. Baik rekan-rekan, pada soal nomor 5 ini kita diminta untuk menentukan cara yang paling
cepat dan akurat ya, cara yang paling cepat. Ini ada cara untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari ini faktor sosial. Adalah jelas jawaban di sini yang paling benar itu adalah yang A, sosiometri. Mengapa sosiometri? Jadi penjelasannya. Sosiometri itu adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Ingat, kata kuncinya adalah faktor sosial di sini ya. Kalau angket sendiri itu adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis. Kalau wawancara, ini berupa kegiatan tanya jawab dua individu atau lebih. Kalau brainstorming, ini berupa metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian. Itu kalau brainstorming ya rekan-rekan. Kalau pengamatan adalah observasi terhadap suatu objek yang diamati. Baik, semoga ini nanti bisa lebih didalami lagi. Ke soal nomor 6. Di suatu kelas, mayoritas siswa memerlukan informasi tentang gender. Maka desain layanan bimbingan dan konseling adalah, ini berkaitan dengan gender. A. Layanan responsif. B. Layanan studi kasus. C. Layanan konseling klasikal. D. Layanan bimbingan klasikal. E. Layanan kelompok. Di sini ada gender ya, maka desain. Yang diminta adalah desain layanan bimbingan dan konseling itu yang paling tepat itu adalah apa? Sedangkan kalau di sini, ini dalam suatu kelas berkaitan dengan kelompok ya, mayoritas siswa memerlukan informasi tentang gender. Jadi jawaban yang paling benar di nomor 6 ini jangan terkecoh oleh jawaban E karena layanan kelompok. Bukan. Jawaban yang paling benar itu berupa bimbingan. Layanan bimbingan klasikal. Mengapa demikian? Ini kelompok ya, rekan-rekan di suatu kelas. Kalau layanan responsif, ini adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang memerlukan pertolongan segera supaya tidak menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Kalau yang B itu berupa layanan studi kasus. Ini metode untuk mempelajari keadaan dan perkembangan peserta didik secara mendalam. Jadi kalau layanan studi kasus ini sangat mendalam pelayanannya, perkembangan peserta didik secara mendalam. Tujuannya adalah membantu peserta didik untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik. Kalau layanan konseling klasikal itu berupa terbatas ya, keterbatasan dalam pemberian layanan kepada siswa dalam suatu kelompok. Artinya ini masih sangat terbatas, tidak seluruh atau tidak dalam satu kelompok itu seluruhnya mendapat layanan. Kalau layanan bimbingan klasikal, jelas layanan yang diberikan secara berkelompok atau pada situasi kelompok. Kalau layanan kelompok itu beda lagi ya rekan-rekan. Kita ke soal nomor 7. Strategi penilaian paling tepat untuk mengetahui beberapa aspek psikologi siswa seperti partisipasi, antusiasme, kesungguhan hati, dan toleransi adalah A. Tes, B. Checklist, C. Observasi, D. Autobiografi, E. Angket. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang nomor 7 ini. Apa ya? Oke. Kita diminta untuk mencari strategi penilaian mengenai aspek psikologi siswa seperti partisipasi, antusiasme, kesungguhan hati, dan toleransi. Jadi strategi yang paling tepat kita melakukan penilaiannya adalah dengan apa? Jawaban yang benar itu adalah yang observasi ya rekan-rekan, dengan pengamatan. Mengapa tes ini biasanya untuk menilai pengetahuan? Kalau checklist ini berupa lembar yang diisi ya, lembar yang sudah disiapkan dan harus diisi. Kalau observasi kita berarti terjun secara langsung ya, terjun secara langsung melalui pengamatan. Kita pahami siswa kita dan kita mulai melakukan pengamatan kepada peserta didik yang sudah terkumpul datanya. Kalau autobiografi ini sendiri dari katanya itu auto itu berarti adalah autos ya. Kalau bahasa Yunaninya itu autos berarti sendiri. Kalau bios kita dulu pernah belajar bios berarti hidup. Kalau
Grafi berarti grafein. Grafein itu berarti tulisan. Berarti tulisan yang di dalamnya berisi pengalaman atau riwayat ataupun perjalanan hidup seseorang, itu kalau autobiografi. Jadi itu ya rekan-rekan. Kalau angket sendiri ini berupa pertanyaan yang diisi responden mengenai data-data faktualnya. Jadi jawabannya paling tepat jelas untuk mengetahui ini semua tentang psikologi siswa seperti partisipasi, antusiasme, kesungguhan hati, dan toleransi itu dengan observasi atau pengamatan ya rekan-rekan yang paling benar. Kita ke soal nomor 8. Terdapat data prestasi belajar, intelijensi, bakat minat, latar kehidupan keluarga, dan cita-cita. Keputusan yang tepat dalam memperhatikan data tersebut adalah A. Data hasil tes lebih akurat daripada data dari sumber lainnya. B. Data bisa diinterpretasi menurut kemauan konselor. C. Data memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan sama pula. D. Data yang dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan siswa, atau data dapat digunakan ya. E. Data menjadi bermakna bila diinterpretasikan menurut kebutuhan yang bersangkutan. Pada soal nomor 8 ini sudah diketahui, sudah ada data prestasi belajar siswa ya, intelijensi, bakat minat, latar kehidupan keluarga, dan cita-cita. Jadi keputusan yang tepat dengan memperhatikan data di atas itu adalah dengan yang jawabannya adalah yang E ya rekan-rekan. Setelah data sudah kita miliki ya, kita punyai tentang prestasi belajar dan lain sebagainya tadi, maka data menjadi bermakna bila diinterpretasikan menurut kebutuhan yang bersangkutan. Jadi harus diinterpretasikan menurut kebutuhan yang bersangkutan, jangan hanya didiamkan saja. Jadi jangan menurut juga kemauan konselor. Jangan menurut kemauan konselor, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan atau kebutuhan peserta didik. Ini yang paling tepat. Interpretasi itu sendiri apa? Interpretasi ya, ini harus ada interpretasi. Ketika data sudah terkumpul harus ada interpretasi. Interpretasi sendiri itu adalah berupa usaha ya yang dilakukan biasanya adalah oleh konselor dalam menanamkan makna kepada klien. Berarti ini menunjukkan kepada klien melalui hipotesis mengenai relasi dan makna dalam perilaku klien ya. Ini benar ada interpretasi, tetapi di sini ada konselor. Yang benar itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan atau peserta didik yang memiliki data tersebut. Oke, rekan-rekan, kita ke soal nomor 9. Seorang guru telah menyelenggarakan kegiatan bimbingan secara kelompok, secara manajemen. Setelah kegiatan selesai, maka yang dilakukan guru BK adalah A. Mendokumentasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok dan hanya sebagai bahan informasi untuk guru BK. B. Merencanakan layanan bimbingan berikutnya sesuai dengan kebutuhan guru BK. C. Mendokumentasikan dan melaporkan hasilnya pada pihak-pihak yang memerlukan. D. Melakukan follow up dan merencanakan konseling individual. Dan yang E adalah melaksanakan dan melaporkan kegiatan. Jawaban yang paling tepat di sini, kita sudah menyelenggarakan kegiatan bimbingan secara kelompok kepada peserta didik. Jadi selanjutnya, setelah kita melakukan bimbingan secara kelompok, yang harus kita lakukan itu adalah yang mendokumentasikan juga melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang memerlukan. Jawabannya adalah yang C. Ingat, sesudah kita lakukan bimbingan, kita harus mendokumentasikan dan juga melaporkan hasilnya kepada siapa? Pada pihak-pihak yang memerlukan. Jangan kita rencanakan layanan bimbingan berikutnya sesuai dengan kebutuhan guru BK ya. Ini pokoknya yang disesuaikan dengan guru BK itu dibuang jauh-jauh dari pemikiran kita saat menjawabnya nanti. Karena semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu yang menjadi penilaian kita ya, yang menjadi bahasan kita. Jadi jangan tergantung kepada guru BK. Buang jauh-jauh mengenai anggapan ini. Kalau semuanya disesuaikan dengan guru BK, nanti tidak sesuai dengan kebutuhan akan suatu hal yang untuk perubahan pada anak didik ya rekan-rekan.
Jadi kita harus mendokumentasikan, juga melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang memerlukan. Kemudian benar, kita harus rencanakan konseling individual, tetapi yang paling tepat di sini adalah kita laporkan hasilnya kepada pihak yang memerlukan. Agar apa? Agar nantinya bisa ditindaklanjuti dan terjadi perubahan pada peserta didik. Karena bimbingan sudah kita laksanakan. Di situ kita evaluasi kembali. Kita evaluasi, setelah itu kita laporkan ya, itu langkah-langkahnya. Ke soal nomor 10. Pada penelitian tindakan bimbingan dan konseling diperoleh sejumlah data kualitatif mengenai kemampuan siswa dalam self-regulate learning. Maka prosedur yang dilakukan dalam proses pengolahan dan analisis data adalah A. Deskripsi, analisis, interpretasi data, simpulan. B. Deskripsi data, validasi data, analisis, dan interpretasi data, serta simpulan. C. Kategorisasi data, validasi data, deskripsi data, analisis dan interpretasi data dan simpulan. D. Deskripsi data, kategori data, validasi data, analisis data, dan interpretasi data serta simpulan. E. Deskripsi data, analisis data, validasi data, dan simpulan. Oke rekan-rekan, pada soal nomor 10 ini mengenai penelitian tindakan bimbingan dan konseling ya. Di sini ada data kualitatif. Kalau data kualitatif berarti data ini tidak didasarkan pada nilai ya. Ini berupa deskripsi, data deskripsi atau pemaparan mengenai kemampuan siswa ya, mengenai kemampuan siswa. Jadi prosedur yang memang harus dilakukan dalam proses pengolahan analisis data yang ditanyakan adalah dalam analisis data. Yang harus dilakukan itu adalah yang kita harus deskripsikan data, itu yang pertama. Kemudian kita kategorikan data. Setelah itu dari kategori data, selanjutnya kita validasi data tersebut. Setelah valid data tersebut, maka kita harus menganalisis dari data tersebut. Selanjutnya kita buat interpretasi data tersebut ya, interpretasi data tersebut, serta baru kita melakukan kesimpulan. Ingat, 1. Deskripsi data, selanjutnya kategori data, ketiga validasi data, keempat analisis data, kelima interpretasi data, dan simpulan. Itu ya rekan-rekan, sahabat semuanya. Semoga nantinya bisa memahami lebih dalam lagi pada rekan-rekan dan dipermudah dalam menjawab soal-soal ujian P3K yang akan diujikan ke rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih sudah mau belajar. Semoga berhasil gapai dan dapat NIP di tahun ini. Ingat Tuhan dan ikhtiar, Anda pasti bisa. Jikapun belum rezeki kita, maka yakinlah Tuhan memiliki rencana terindah buat kita. Tetaplah terus tebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan lulus P3K.